Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Rahmawati, NIM 1805520116. Saya mahasiswi dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai audit sumber daya manusia. Video kali ini saya bikin untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester saya dalam mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Sebelum saya memaparkan materi mengenai audit sumber daya manusia, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas di Kubang dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas di Kubang atau yang biasa disebut dengan Unisbank merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah. Tepatnya ada di kota Semarang. Nah, Unisbank ini memiliki beberapa fakultas, di antaranya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memiliki beberapa program studi. Yang pertama ada program studi S1 Akuntansi dengan akreditasi A. Yang kedua ada S1 Manajemen dengan akreditasi A juga. Dan yang ketiga ada D3 Keuangan dan Perbankan. Akreditasinya juga sudah A. Dan yang terakhir ada program Profesi Akuntansi atau PPAK. Demikian penjelasan sekilas mengenai Unisbank serta Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Berikut ada sekilas cuplikan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Nah, demikianlah sekilas cuplikan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada pada Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Sekarang saya akan memaparkan materi mengenai audit sumber daya manusia. Agenda yang akan saya bahas dalam audit sumber daya manusia terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada audit sumber daya manusia, yang kedua audit atas perolehan sumber daya manusia, dan yang ketiga ada audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu audit sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia dan mengapa dibutuhkan audit pada sumber daya manusia? Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang ada pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan sebuah penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, yang meliputi yang pertama, terpenuhinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Dan yang kelima, sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, audit sumber daya manusia membantu meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Selanjutnya ada kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan
komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit. Berikut saya sajikan bagian mengenai kerangka kerja audit sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan dari audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Berikutnya ada manfaat dari audit sumber daya manusia. William B. Werther, Jr. dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua ada
mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih pada Departemen Sumber Daya Manusia. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diberdayakan, mempunyai semangat, dan dihargai. Membuat setiap kelompok orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pendekatan yang ketiga ada mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya ada langkah-langkah audit pada sumber daya manusia. Secara umum, ada 5 langkah tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit sumber daya manusia. Yang pertama, ada audit pendahuluan. Yang kedua, ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Yang ketiga, ada audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, ada tindak lanjut. Langkah yang pertama yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini, seorang auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Nah, informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan seorang auditor. Tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memenuhi kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit sumber daya manusia. Karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen. Yang pertama ada kriteria, yang kedua ada penyebab, dan yang terakhir ada akibat. Kriteria dalam audit sumber daya manusia ini dapat berupa
hal sebagai berikut. Yang pertama ada rencana sumber daya manusia, yang kedua berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia, yang ketiga tujuan setiap program sumber daya manusia, yang keempat standar operating prosedur atau SOP yang dimiliki oleh perusahaan, yang kelima rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, yang keenam standar evaluasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang ketujuh peraturan pemerintah, yang kedelapan standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat digunakan sebagai acuan. Dan yang kesembilan, kriteria lain yang mungkin untuk ditetapkan. Sebelum audit dilanjutkan kepada tahap berikutnya, auditor harus menawarkan terlebih dahulu kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman beraktivitas oleh semua komponen di dalam perusahaan, dan juga sebagai dasar melakukan evaluasi oleh auditor. Kemudian ada penyebab. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, dan tutor dalam pelatihan karyawan yang tetap, sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya. Kemudian ada juga penyebab yang bersifat negatif, di mana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan. Atau bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contohnya, penetapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, langkah audit sumber daya manusia yang kedua yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh seorang auditor. Dalam audit sumber daya manusia ini, yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan. Yang ketiga ada anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam ada standar atau ukuran kinerja program. Nah, dari langkah review terhadap sistem pengendalian manajemen ini, seorang auditor akan lebih mampu dalam memahami kondisi yang terjadi. Auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit. Langkah audit yang ketiga ada audit lanjutan.
Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program sumber daya manusia yang ditetapkan perusahaan. Contohnya seperti rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Nah, kondisi ini disebabkan oleh beberapa aktivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Kriteria merupakan berbagai program, aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya, seperti pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang menangani sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan oleh auditor. Penyebab ini dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan tindakan yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan yang kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan, kemudian seorang auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, langkah audit yang keempat ada pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam pelaporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang disajikan. Langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor harus mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Demikian langkah-langkah audit dalam audit sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup dalam audit sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia bagi perusahaan telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena audit sumber daya manusia ini mengevaluasi program atau aktivitas sumber daya manusia secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia, baik secara parsial maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia ini dibagi ke dalam 3 kelompok.
Yang pertama ada perolehan sumber daya manusia, yang kedua ada penggunaan atau pengelolaan sumber daya manusia, dan penghentian penggunaan sumber daya manusia. Ruang lingkup yang pertama ada rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Nah, berikut saya sajikan tabel mengenai pengelompokan ruang lingkup dan sumber-sumber informasi untuk memperoleh audit. Pokok bahasan yang kedua yaitu audit atas perolehan sumber daya manusia. Nah, audit atas perolehan sumber daya manusia ini terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada rekrutmen sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Subbahasan yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Nah, dalam tahapan proses perencanaan sumber daya manusia ini diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang 1. Pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa penting tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan.
Kemudian tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis mengenai lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja, yaitu yang pertama pengaruh pemerintah, yang kedua pengaruh perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang keempat komposisi tenaga kerja pada pola kerja. Berikut ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia. Yang pertama yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, dan yang keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini ditugaskan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Selanjutnya ada kemitraan manajer lini dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam manajer lini, pertama, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia pada setiap divisi atau departemen. Yang kedua, membahas informasi perencanaan sumber daya manusia dengan para ahli sumber daya manusia. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana sumber daya manusia dengan rencana departemen. Yang keempat, mengawasi rencana sumber daya manusia untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana sumber daya manusia. Menurut Departemen Sumber Daya Manusia, yang pertama, turut serta dalam proses perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasikan strategi sumber daya manusia. Yang ketiga, merancang sistem data perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu menerapkan rencana sumber daya manusia yang telah disetujui oleh manajemen puncak. Subbahasan yang kedua dalam audit atas perolehan sumber daya manusia yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan
yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Nah, rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian, yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan hukum. Demikian mengenai rekrutmen. Selanjutnya ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan ini bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah: yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan oleh karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berpedoman pada prediktor yang digunakan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahapan ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun koordinator dalam pelaksanaan seleksi adalah Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi dalam proses seleksi kemitraan dengan
manajer lini sangat menentukan keberhasilan proses seleksi dan penempatan ini. Berikut saya sajikan bagian mengenai proses seleksi serta kemitraan antara manajer lini dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam proses seleksi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia atau pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Nah, dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara, menurut karyawan, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi sumber daya manusia kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan sumber daya manusia juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Masuk ke subpokok bahasan yang pertama, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, manfaat dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Manfaat bagi perusahaan diantaranya mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Yang ketiga, memperbaiki moral sumber daya manusia, dan sebagainya, bisa dilihat pada tabel. Kemudian, manfaat bagi karyawan. Yang pertama,
membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan, dan sebagainya. Bisa dilihat pada tabel. Dan yang terakhir yaitu manfaat dalam hubungan kerja karyawan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kelima, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang keenam, menurunkan kecelakaan kerja. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek validitas pelatihan. Apakah peserta tersebut telah memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan aspek yang ketiga yaitu validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil diterapkan pada perusahaan lain? Subbahasan yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Nah, pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya khusus maupun manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal yang penting yang harus disadari baik oleh fungsi sumber daya manusia maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi sumber daya manusia secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut.
Kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Kemudian yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, yaitu minat karir. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan dalam menganalisis kemampuan dan minatnya dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program tersebut berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan kebutuhan karyawan. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengantisipasi rencana kerjanya, serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Membantu dalam penyediaan bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Yang kelima, mendorong munculnya potensi karyawan. Mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya, sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Kemudian yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya. Menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan diri sendiri, dan menyadarkan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia bukanlah yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Dan yang 8, memuaskan kebutuhan karyawan. Adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta terpenuhinya kebutuhan harga diri karyawan, mendorong tercapainya kepuasan karyawan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu membantu perencanaan tindakan afirmatif. Membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting, serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Nah, perencanaan dan pengembangan karir ini dapat menyediakan bakat dan kemampuan yang harus dimiliki oleh karyawan. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia memproyeksikan kebutuhan perusahaan terhadap bakat dan kemampuan tersebut.
Dengan terintegrasinya kedua program ini sangat mendukung efektivitas pemenuhan kebutuhan potensial sumber daya manusia pada perusahaan yang juga merupakan tujuan dari fungsi manajemen. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada sebuah evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, serta mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa adanya umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Umpan balik ini juga dapat menjadikan informasi untuk yang pertama, meyakinkan bahwa karyawan mereka itu masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Subbahasan yang ketiga dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia yaitu penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi, karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, kemudian mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Mengingat begitu pentingnya penilaian kinerja dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan, serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Subbahasan yang berikutnya ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan
sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Kemudian, keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dengan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diberikan karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Serta yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan, baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif dapat menjadi stabilitas, serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja, karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Kemudian
hasil survei upah dan gaji yang menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan, yaitu menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Subbahasan yang kelima ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan oleh perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, serta kelelahan pekerjaan. Gangguan-gangguan di atas selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Maka sebelum program kerja ini ditetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah diketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Berikut beberapa program dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut. Yang pertama ada tingkat insiden, frekuensi insiden, tingkat emergensi, pengendalian kecelakaan, ergonomis, divisi keselamatan kerja, pengubahan tingkah laku, mengurangi timbulnya penyakit, serta penyimpanan dokumen. Yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita oleh karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan.
Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan. Misalnya, yang pertama, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, strategi manajemen stres pribadi. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat, yaitu menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Standard Occupational Safety and Health Act atau OSHA, yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat, mensyaratkan adanya peralatan perlindungan kerja pribadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Persyaratan tersebut yaitu yang pertama, melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja. Yang kedua, menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat. Yang keempat, memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya dilaksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan. Yang kelima, memastikan bahwa personal protective equipment atau PPE yang rusak atau tidak efektif tidak boleh digunakan dan menentukan tingkat kerusakan atau kekurangan tersebut. Yang keenam, melatih para karyawan untuk mengetahui minimal hal-hal sebagai berikut. Kapan PPE diperlukan? Bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPE ini? Yang ketujuh, menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap bahan pelatihan serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPE ini sebelum mereka diperbolehkan bekerja dengan menggunakan PPE. Pengusaha pertama kalinya harus mendefinisikan tujuan-tujuan pelatihan yang diperlukan di sini. Yang kedelapan, melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, memverifikasi bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang diberikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang dilatih dan materi pelatihannya. Subpokok bahasan dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang terakhir atau yang keenam ini adalah kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut.
Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung nilai antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Teori ketidakpuasan terjadi apabila yang diperoleh karyawan itu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan teori ketidakpuasan negatif itu terjadi sebaliknya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan bergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input, sesuatu yang mendukung pekerjaan, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya. Versus output, sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan, seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan lain sebagainya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio antara input dan output dirinya dengan rasio input dan output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika tidak, maka terjadi sebaliknya, berarti terjadi ketidakadilan. Kemudian teori yang ketiga adalah teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tapi jika tidak terpenuhi, tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian ada kelompok dissatisfies, merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas. Tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan. Job Descriptive Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat bekerja yang tepat, yang kedua pembayaran yang sesuai, yang ketiga organisasi dan manajemen, yang keempat ada supervisi yang tepat, dan yang kelima ada pekerjaan yang tepat. Untuk menilai apakah karyawan telah mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan tersebut. Di samping itu, pengukuran kepuasan kerja karyawan juga bermanfaat untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini penting karena dengan identifikasi permasalahan dapat dirancang program berikutnya untuk meminimalkan pengaruh negatif dari penyebab ketidakpuasan tersebut. Demikianlah pemaparan materi mengenai audit sumber daya manusia dari saya. Masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga video kali ini dapat memberikan pemahaman kepada viewers mengenai apa itu audit sumber daya manusia dan
audit atas perolehan sumber daya manusia, serta audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian komen, and subscribe di video aku kali ini. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian sangat berpengaruh terhadap penilaian ujian akhir semester saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.